Shalom dan selamat malam buat kita semua yang ada di rumah. Welcome back doa Rabu kita pada malam ini. Haleluya, Tuhan Yesus memuji. Dan Happy New Year sekali lagi diucapkan semua yang live streaming pada malam ini. Haleluya, amin. Terima kasih buat malam ini. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada malam ini, mari kita datang menyembah di hadapan Tuhan. Yang live di rumah, mari saya ajak semua yang live di rumah, mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk memuji Tuhan dan menerima setiap benih firman pada malam ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini berkata, terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu Tuhan Lord. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan.
Roh Kudus ada di sini, menawan dan menarikan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, menawan dan menarikan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, kami Tuhan berkatalah lebih lagi Tuhan lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Tuhan berkuasa. Haleluya. Kita mengatakan apa-apa. Haleluya Tuhan. Kita mengatakan bagi memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kita haleluya.
Tuhan, menjamah setiap anak-anakmu Tuhan pada malam ini Tuhan. Mama berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dikuatkan dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Kau berikan buat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu pada malam ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berdoa untuk membungkus setiap rumah-rumah Tuhan, setiap bilik-bilik dimanapun setiap anak-anak-Mu mendengar dan melihat pada saat ini Tuhan. Buat mata mereka terbuka, telinga yang mendengar daripada Engkau Tuhan. Hati yang benar-benar menerima setiap dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang di rumah katakan amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan di rumah, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Itu bukan Tuhan, buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Malam ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari siapkan hatimu mendengar firman. Kita benar-benar siap untuk menerima firman di awal tahun 2020. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada
kami siapkan hati kami dengan mendengar firman Tuhan. Kami tahu bahwa setiap firman Bapa yang dari Alkitab, setiap firman yang Tuhan bicara kepada hidup Anda tidak akan berubah. Semasa Tuhan bicara kepada Anda, hanya pegangkan janji Tuhan, pegang hanya yang firman yang bicara. Dan Tuhan pasti mengajarkan syukur. Ya, kami tetap sabar di dalam Dia, sabar menunggu Dia. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam ini kepada tangan Engkau. Biar Engkau pimpin setiap kami, jangan setiap yang streaming atau setiap yang akan menonton video ini nanti Tuhan, yang hidup mereka dicabar oleh Engkau Tuhan, yang mereka rindu untuk mendekat kepada Engkau. Kami sangat bersyukur kepada kebaikan, kesetiaan Tuhan. Terima kasih. Dan semua orang katakan amin, amin. Okay, so blessed New Year everyone. Ya, ini tahun yang baru 2021. Ya, so satu tahun yang sangat istimewa saya percaya. Dan malam ini, topik malam ini ialah berat atau berkat. Berat atau berkat. Bahasa Inggris mengatakan burdensome or blessing. Burdensome or blessing. So ini 2B, ya. Biasa jemaat-jemaat di CSC sudah biasa dengar tentang 2B, yaitu bertobat dan berubah. Tapi malam ini kita akan mendengar tentang firman, yaitu berat atau berkat di tahun ini. Ya. Is it a burdensome year or is it a blessed year for you? So kita akan mulai dengan seorang hamba Tuhan, nama dia Warren Wiersbe. Beliau menyatakan, some of your greatest blessing come with patience. Come with patience. Maksudnya, berapa dari berkat terbesar, ya? Beberapa dari berkat terbesar Anda datang dengan kesabaran. Itulah sebab sangat dicabar untuk setiap kita untuk tetap sabar semasa kita melewati pergumulan yang begitu berat dari COVID-19, bermula dari Maret tahun lalu sampai sekarang kita masih melewatinya. Setiap kita masih melewati impact dia, merasa impact dia. Ya, tetap sabar ya, tetap sabar. Dan Woodrow Kron, seorang hamba Tuhan dan juga pengajar menyatakan bahwa concentrate on counting your blessing. Concentrate on counting your blessing. Bermaksud berkonsentrasilah untuk menghitung berkat. Berkonsentrasilah untuk menghitung berkat. And you have little time to count anything else. And you have little time to count anything else. Dan Anda akan memiliki sedikit waktu saja untuk menghitung hal-hal lain. Maksud hal-hal yang negatif. Ya, semasa kita bisa fokus kepada Tuhan, ya. So yang beliau hamba Tuhan itu menyatakan tetap fokus, tetap mempunyai konsentrasi kepada Tuhan. Karena kalau Anda tidak berfokus kepada Tuhan, Anda akan memikirkan yang bukan-bukan. Bahkan Anda akan memikirkan negatif. Bahkan Anda tidak ada pengharapan langsung. So mari kita bangkit, mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap kita. Ya, tahun ini saya percaya Anda banyak mendengar tentang berita tentang ekonomi, mungkin pekerjaan usaha Anda, ya, atau kesehatan Anda bisa merosot, atau sekolah Anda sangat dicabarkan. Sekarang banyak sekolah, banyak college, banyak universitas, ya, menggunakan apa? Bukan face to face, tapi menggunakan teknologi via Zoom atau dan sebagainya untuk belajar bersama. Dan mungkin begitulah keadaan kenyataan hari ini. So di sini saya mau mendorong setiap Anda untuk merenungkan tentang apakah tahun ini satu tahun yang berat, yang burdensome, ataupun
tahun ini sesuatu tahun yang Anda akan sangat diberkati Tuhan. You enjoy a lot blessing from God. Ya, ini B2. B2 jika Anda dari suku yang tertentu, Anda akan ingat tentang makanan, ya. Tapi ini bukan makanan. Ini malam ini kita bicara tentang masa depan Anda, ya. So hanya satu perbedaan, satu alfabet, ya, yaitu berat BERAT atau BERKAT. Jika kita tambah berkat. Dan berkat yang saya bicara malam ini bukan berkat yang dari dunia, berkat yang diberi iblis, ya. Karena iblis juga bisa memberkati Anda dan ya. Tapi berkat yang saya bicara tentang berkat yang dari Tuhan. Semasa Tuhan memberkati, tidak ada susah payah, ya. So ini sangat nyata di dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 menyatakan berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, ya. Maksudnya berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, berkat dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahnya. Ya, maksud Anda tidak akan merasakan duka cita, Anda tidak akan merasa burdensome, Anda tidak akan merasakan berat semasa Anda menerima berkat. New King James menyatakan the blessing of the Lord makes one rich, and meaning He is God. God add no sorrow with it. So ini semua ditentukan dalam hidup ini, ya. Ditentukan oleh fokus hidup Anda. Apakah Anda tetap fokus kepada Tuhan, atau Anda fokus kepada dunia? Anda fokus kepada money, kekayaan dan sebagainya. Anda tidak bisa memfokus kepada Tuhan. Anda tidak bisa mengandalkan Tuhan. Anda tidak bisa memprioritaskan Tuhan. Itu bisa menjeratkan hidup Anda kalau Anda tidak berpuas-puas. Dan satu ilustrasi ialah bahwa no adalah Anda dan satu ialah Tuhan, ya. No bermaksud apa? Nombor no maksud apa? Tidak mempunyai apa arti sebenarnya. Tapi kalau Tuhan campur tangan di dalam hidup Anda akan menerima sesuatu. Kalau Tuhan beserta dengan Anda, you become not zero, bukan no, tapi Anda ialah 10, ya. You become 10. You become somebody, some value. You have value in God. Anda mempunyai value, ya, di mata Tuhan. So di sini mengapa sangat pentingnya kita hidup Anda harus berkati, ya, harus menerima berkat Tuhan. Tapi sebenarnya lebih cocok saya mau katakan bahwa Anda harus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kan seandainya Anda hanya diberkati saja, mungkin Anda tidak akan sampai destinasi Anda. Tapi jika hidup Anda dipelihara oleh Tuhan, di bawah pemeliharaan Tuhan, sangat berbeda. Ya, karena apa? Karena Tuhanlah segala-galanya. Poin pertama ialah karena Tuhan segala-galanya. Di dalam pemeliharaan Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan segala-galanya. Ya? Ada kala orang kita senang menolak pimpinan Roh Kudus, kan? Kita senang ingat bahwa ya itu berkat bukan dari Tuhan lah. Itu jalur yang begitu slow, begitu lambat, begitu lewat. Saya guna shortcut, ya, jalan pintas, mungkin highway, hanya membayar tol saya bisa sampai dengan cepat. Ada kala kita begitu, pikiran kita bisa menjadi begitu, ya. Kita pikir bahwa kita sangat bijaksana karena Tuhan, ya. Semasa kita ingat bahwa kita lebih bijak daripada Tuhan, ini adalah awal kejatuhan seseorang manusia, ya. Kita bisa karena kita egois, kita sangat sombong, kita ingat bahwa cara kita lebih baik dari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan yang Alfa dan Omega. Sebelum Anda manusia diciptakan, Tuhan sudah ada. So mari kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya, ya. So jangan ingat bahwa I don't need God. You need God. Anda memerlukan Tuhan, Anda perlu Tuhan.
Kalau Anda sadar bahwa begitu penting di dalam pemeliharaan Tuhan, Anda bisa sukses. Hidup Anda bisa diberkati dengan cara Tuhan. Ini poin pertama. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Yang kedua, mengapa Anda harus dipelihara oleh Tuhan? Kasih Kristus. Kristus sangat mengasihi Anda. Mengapa? Firman menyatakan bahwa God is love. Tuhan yang kasih. Secara pribadi, Tuhan bukan setakat pemberi kasih, tapi Tuhan ialah kasih. God is love. God is love. Ingat, sangat penting bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan mau memberi yang terbaik. Itulah sebab Anda harus rela untuk dipelihara oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 12 menyatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian. Di dalam Tuhan Anda akan bisa menjadi orang berani dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Itu sebab mari kita datang kepada Tuhan. Anda bisa menjadi orang berani kalau Anda menyertai beserta dengan Tuhan. Anda semasa Anda percaya kepada Tuhan, semasa Anda menguatkan iman Anda bisa tetap teguh. Anda bisa tetap berani menghadapi apapun badai di dalam hidup. Dalam tahun yang baru ini, Anda bisa melewati semua sampai hujung tahun semasa Anda bersama dengan Tuhan. Ayat 18 sampai 20 menyatakan, aku berdoa, Paulus menyatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Paulus mau setiap kita orang Kristen memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Anda harus paham betapa Tuhan mengasihi Anda, betapa besar kasih Bapa kepada hidup Anda. Anda harus memahami. Semasa Anda bukan secara logika saja Anda mengerti Tuhan mengasihi Anda, tapi Anda harus mengerti. Anda harus menangkap bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Karena di sini menyatakanlah Efesus pasal 3 ayat 18 menyatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 menyatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, beyond your understanding. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Anda harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saturated. Anda harus dipenuhi oleh kasih Allah. Ayat 20 sangat penting juga. Bagi Dialah, yaitu Kristus, bagi Dialah, menunjukkan Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. So di sini sangat penting. Bagi Dia yang dapat melakukan, Tuhan bisa melakukan, Roh Kudus bisa melakukan jauh daripada apa yang bisa Anda doakan atau pikirkan. Maksud yang melebihi segala doa Anda, segala keinginan Anda, melebihi segala pikiran Anda, pengharapan Anda, beyond your hope, beyond your understanding. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So sangat penting di mana semasa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup Anda, Anda bisa mengizinkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup Anda, atau Anda bisa bekerja sendiri. It's your choice. Semasa Anda mengizinkan Tuhan, semasa Anda surrender your life, menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang sangat baik, beyond your understanding, melebihi segala doa atau pikiran Anda.
So ini yang kasih Kristus. Anda harus mengerti tentang betapa Tuhan mengasihi Anda. So mengapa kita harus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Poin yang ketiga ialah kita hidup oleh anugerah Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Anda hidup oleh anugerah Tuhan saja. Sebenarnya setiap kita tidak layak untuk menerima setiap berkat dari Tuhan. Tapi hanya karena kasih Tuhan, Anda dilayakkan untuk menerimanya. Tidak beberapa hari sebelum itu kita merayakan Christmas ya. Kita tahu bahwa Christmas Tuhan dilahirkan untuk setiap kita. Dia dilahirkan untuk satu tujuan saja. Untuk mati di atas kayu salib. Untuk menanggung semua dosa Anda dan saya. Untuk menanggung semua pelanggaran. Untuk menanggung semua kesakitan dan sebagainya. Itu tujuan Tuhan dilahirkan. Menanggung semua di atas kayu salib. Dan hari ketiga, dan Tuhan mati di atas kayu salib. Hari ketiga, Tuhan bangkit. Menunjukkan bahwa setiap kepada kita bahwa Anda dan saya mempunyai harapan. You and I have hope in heaven. Anda bisa pergi ke surga satu hari nanti. Kalau Anda terus bertekun. Kalau Anda terus berpegang kepada perintah Tuhan. Kalau Anda terus bertekun di dalam kebenaran firman. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan make it. Anda akan bisa sampai ke surga. Karena Tuhan begitu mengasihi Anda. Itulah jika Anda bisa memahami tentang kasih Tuhan. Dengan pengakuan dosa saja, Anda dan saya diterima Tuhan. Pengakuan dosa saja. Saya nyata di 1 Yohanes pasal 1 8 sampai ayat 10. Mengaku dosa saja. Is it too difficult untuk mengaku dosa? Kita sepatutnya mengaku dosa setiap hari. Setiap kali kita berdosa, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Dengan pengakuan dosa, Anda diterima. Karena hidup kekal ini hanya anugerah yang diberi oleh Tuhan. Ayat 8 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika Anda katakan, saya tidak berdosa, seperti dunia orang ini, saya tidak bercambuk, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan ini, itu, saya tidak berpesta pora, saya tidak minum dan sebagainya. Ada termasuk juga orang Kristen mengatakan, ya saya baik-baik, saya setiap hari Minggu saya beribadah, saya setiap minggu saya memberi persembahan, persepuluhan sebagainya. Mereka ingat bahwa mereka sangat baik. Tapi di sini, jika Anda bisa jujur, jika Anda selidih hati, setiap hari kita berdosa kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda terlalu baik, Anda sangat kudus. Sorry ya. Sebenarnya firman menyatakan, di sini firman menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu kebenaran. So jangan terlalu mengagumkan tentang wah, saya sangat hidup kudus, saya sangat menjaga, saya sangat menerima setiap perintah-perintah Tuhan. Ya baik, sangat baik sebenarnya. Tapi jangan terlalu sombong menyatakan bahwa Anda terlalu kudus daripada orang lain. Anda begitu menyenangkan hati Tuhan jika dibandingkan dengan orang lain. Biar orang lain yang mengatakan bahwa ini orang yang begitu mengandalkan Tuhan, ini orang yang begitu beribadah kepada Tuhan. Ayat 9 menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, semasa Anda mengaku dosa kita, apa yang berlaku ialah maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. So semasa Anda mengaku dosa Anda, Tuhan sudah mengampuni segala dosa Anda dan menyucikan Anda dari segala kejahatan. Ayat 10 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka
kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. So mari kita menjadi orang yang mempunyai kerendahan hati. Ya. Jika sudah salah, jika sudah berdosa, jika sudah melanggar kebenaran firman, mari kita bertobat saja. Semasa Anda bertobat, Anda diterima Tuhan. Tapi kalau Anda degil, kalau Anda tidak mau bertobat, Anda tidak akan bisa diterima Tuhan. Ya, Anda tidak akan diterima Tuhan. Sangat nyata sebenarnya. So dan bagaimana Anda bisa tetap di dalam pemeliharaan Tuhan? Bagaimana Anda bisa hidup di dalam pimpinan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan? Poin pertama adalah kita hidup berserah kepada Tuhan. So saya percaya banyak di antara kita bahasa Malaysia atau Indonesia ada satu lagu, aku berserah. Ya. Bahasa Inggris menyatakan, I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. Lagu yang berarti bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita lebih lagi. Mungkin Anda sudah menyerah dengan sangat dahsyat tahun lalu. Tapi saya mau mendorong Anda, mari Anda tetap belajar untuk lebih berserah kepada Tuhan. Ya. Karena semasa Anda hidup berserah kepada Tuhan, ya, hidup Anda akan sentiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Anda sebenarnya sedang memperkuatkan, ya, Anda sedang memperkuatkan kehidupan spiritual Anda, ya. Karena kalau Anda tidak diperkuatkan dan di dalam bagian spiritual Anda akan diserat untuk hidup duniawi, ya. Anda pasti juga diserat. Ada dua pilihan di dalam hidup. Hidup ilahi, berkenan dengan Tuhan, atau hidup duniawi. There's no third choice. Tidak ada pilihan ketiga. Dunia sangat mengatakan bahwa pasti ada pilihan ketiga. Selain pada dunia, selain pada Kristus, pasti ada pilihan lain. Ya. Dan tidak sedikit juga orang percaya juga suka apa? Suka duduk di atas pagar. Ya, suka duduk di atas pagar. Dan mereka bisa mengatakan bahwa pastor atau bersuara kepada pemimpin. Ya, pemimpin saya tidak berdosa, Pak. Saya sangat baik-baik, ya. Saya sangat baik-baik, hidup baik-baik. Saya tidak mabuk, saya tidak merokok dan sebagainya. Saya tidak melakukan dosa-dosa sangat jijik di depan Tuhan. Saya sangat baik. Tapi saya mau menyatakan bahwa seandainya Anda tidak memilih Tuhan, hanya menghitung waktu saja, Anda akan undur. Anda akan menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Anda bisa terjerat di dalam dosa. Bahkan ketagihan di dalam dosa. Ya. So ini pilihan Anda juga, ya. Ini pilihan Anda. Anda harus mengerti tentang kebenaran ini. Ya. Hidup ini ialah mengartikan hidup kepada Tuhan atau tidak. Hanya dua cara saja. Ya. Dan sadar Anda hidup berserah kepada Tuhan, selalu saya mau mendorong Anda, semasa Anda mengatakan bahwa Anda mau hidup berserah kepada Tuhan, marilah kita, ya, berbuat apa? Marilah Anda selalu tanya kepada Tuhan sebelum memutuskan sesuatu. Tanya Tuhan sebelum memutuskan sesuatu. Sama ada Anda mau pindah kerja, pindah usaha, sama Anda mau pindah sekolah, ya, sama Anda mau pindah ke tempat lain. Mungkin Anda kata Selangor atau tempat lain. Wah, sekarang zone, ya, di dalam COVID-19 zone merah. Saya mau pindah mungkin ke Perak, ke tempat lain, atau saya mau balik kampung, ya. Atau ada yang kata,
pacar saya kurang cocok, saya mau pindah pacar dan sebagainya. Mari kita belajar untuk tanya Tuhan sebelum kita memutuskan. Ini akan semasa Anda memberi waktu untuk tanya Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup Anda. Ya. So poin yang pertama, bagaimana Anda bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Poin yang kedua, sangat sederhana dan Anda pasti juga memaham. Anda pasti pernah mendengar Markus pasal 11 ayat 22 menyatakan bahwa percayalah kepada Allah, bangunlah iman di dalam Tuhan. Bangun iman Anda di dalam Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan walaupun di dalam badai sekarang. Terus percaya kepada Tuhan, ya. Yang streaming percaya kepada Tuhan. Continue to trust God. Apapun yang sudah berlaku di tahun lalu, mungkin Anda salah pilih, Anda salah membuat sesuatu keputusan. Mari datang kepada Tuhan, bertobat dan tetap percaya kepada Dia. Semasa Anda menunjukkan kerendahan hati di depan Tuhan, hati Tuhan sangat senang. Tuhan akan pelihara hidup Anda. Mari kita percaya kepada Tuhan. Because God's way are always higher than our way. Ya, cara Tuhan lebih tinggi daripada cara kita. Sangat jelas. Yesaya pasal 55 ayat 8 menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Ayat 9 menyatakan, seperti tingginya langit dari bumi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, ya, kata Tuhan, jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita sadar bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin Anda harus ambil masa lebih panjang untuk melewati dan mencapai sesuatu. Tapi cara Tuhan sentiasa sangat akan menjaga hidup Anda. Trust in the Lord with all your heart. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 7 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan. Antara kita sebagai orang percaya, saya ingat bahwa Anda sangat mengerti tentang itu. Trust God. Ya, of course I trust God. Tapi apakah Anda percaya dari hati Anda? That make a difference, you know. Bukan setakat logika Anda percaya, Anda dengar khotbah, ya, saya harus percaya. Tapi bagaimana perbuatan Anda? Bagaimana tingkah laku Anda? Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Seterusnya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Mengakui Tuhan, mengakui bahwa jalan Tuhan yang lebih baik daripada Anda, mengakui bahwa Anda memerlukan Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan untuk Anda. Ayat 7 menyatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kita sebagai manusia, ya, termasuk saya juga, kita ingat, ada kala kita ingat, this is right, ini yang betul benar. Tapi firman menyatakan, janganlah engkau menganggap diri sendirimu bijak. Seterusnya, takutlah akan Tuhan dan jauhlah dari kejahatan. Takut Tuhan, mempunyai takut Tuhan dan jauhlah semua kejahatan. Ayat 8. Saya kurang tahu apakah Anda sadar atau tidak sadar. Di sini menyatakan, itulah yang akan apa? Semasa kita takut Tuhan, semasa kita menjauhi semua kejahatan. Ayat 8 mengatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kesehatan dan sebagainya. Ada kala ya, berapa hari lalu ya, saya bisa tahu bahwa Tuhan sedang tegur. Tuhan mengizinkan saya kurang sehat. Karena ada kala kita sebagai manusia, kita sangat keras hati.
Kita sangat degil. Kita tidak mau dididik. Kita suka mengikut kebiasaan kita. Dan Tuhan bisa mengizinkan kesakitan dan sebagainya. Atau badai di dalam pekerjaan Anda. Badai di dalam hubungan Anda. Tuhan bisa mengizinkan semua. So that you pay attention. So that you pay attention to God. Sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak menjaga hati saya juga bisa mengalami didikan dari Tuhan. Apakah Anda suka dididik oleh Tuhan? Apakah Anda mau menunggu sampai Anda sakit baru Anda mengaku bahwa Tuhan adalah Raja segala raja, Tuhan adalah juru selamat Anda? Apakah Anda mau sampai di mana usaha Anda dihapuskan, binasa, baru Anda sadar, oh, I need to honor God. Saya harus mengakui Tuhan. Saya harus memberi yang terbaik, contohnya, dan sebagainya. Anda harus membuat pilihan. Kalau mengikut dunia, apa salah keputusan saya? Apa salah keputusan saya? Tidak salah. Kalau ikut dunia lah, ada salah. Tapi kalau dari Tuhan, di mata Tuhan, sesuatu yang mungkin betul, mungkin benar di mata Anda, bisa bukan kehendak Tuhan. Bisa sesuatu yang jijik. Contohnya, kalau kita menghancurkan usaha orang lain, business work, nothing. It's nothing. The survival of the fittest. The survival of the fittest. Nothing wrong. Saya menjaga usaha saya menggunakan strategi yang mengikut dunia, memang not wrong. Saya menghancurkan hidup orang. Saya menghancurkan usaha orang. Saya menghancurkan pekerjaan orang dan sebagainya. Nothing wrong, Pak. Survival of the fittest. Saya terkuat. Oke, saya layak. Saya layak menerimanya. Tapi kalau di mata Tuhan, jangan sekali-sekali kita menindas orang. Jangan sekali-kali Anda memanipulasi orang. Ya, ada berapa? Jika Anda baca berita, ada berapa bahagian di mana ya orang bisa ditindas. Jika Anda sangat updated dengan berita-berita, ada at least satu bahagian ya orang suka menindas. Ya, tapi kalau Anda orang percaya, berdoa, Tuhan akan membela. Tuhan akan membela. Ya, so mari kita ingat tentang hidup ini. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Otomatis hidup Anda juga akan diberkati. Ya, Anda tak akan hidup berat di tahun ini. So sekarang jika ada Anda yang ada bahan doa, Anda bisa tulis di dalam streaming ya, di dalam Facebook ya, jika Anda ada bahan doa. So sekarang kita masuk di dalam masa doa. Kita doakan ya secara pribadi. Jika Anda sudah salah, jika Anda hidup sangat cincai, jika Anda hidup sangat tidak mengandalkan Tuhan, jika Anda hidup Anda hancur, mari bertobat. Hanya saya tidak bisa menolong, tapi semasa Anda bertobat di mata Tuhan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bisa menolong. Ya? Tuhan akan bisa menolong, jangan menanggung. Ya? There's no point you debate. Ya? Jangan menanggung. Rugi ya siapa? Bukan orang lain, tapi Anda sendiri. Ya? So, mari kita doakan untuk setiap pribadi kita. Ya, orang sama ada Anda orang percaya atau tidak. Jika Anda ingat Anda sudah berdosa, bertobat. Itu saja sebenarnya. Dan minta Tuhan untuk pimpin hidup Anda. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Ya. Kedua, saya ingat jika Anda mengikut berita ya, sekarang bukan setakat tentang COVID-19 yang sangat hot ya, tapi ada goncangan politik yang sangat hot ya, sangat hot. Saya tidak tahu mengapa ya, tapi sangat hot ya. Ada banyak goncangan di dalam bangga politik untuk Malaysia. So mari kita doakan untuk Malaysia, semua pemimpin, semua
semua MP, semua aduna sebagainya. Ya. Doakan supaya ya termasuk speaker untuk parlimen dan sebagainya. Doakan untuk setiap pemimpin untuk negara kita supaya mereka hidup mengandalkan Tuhan, mempunyai roh takut Tuhan. Karena setiap goncangan dalam politik akan juga mempengaruhi ekonomi, sosial, bukan setakat COVID-19, semua mempengaruhi semua. Mereka mendoakan untuk mereka supaya Tuhan campur tangan dan supaya juga bahwa akibat semua ini yang terbaik di mata Tuhan. Ya, kita doakan untuk Malaysia dan semua pemimpin negara kita, dan tetap mendoakan untuk setiap gereja, setiap pemimpin gereja pelayanan, setiap anak Tuhan yang tetap berani, tetap berdiri teguh, ya, jangan takut semuanya. Ya. Kalau ada Tuhan, ya, apa pun goncangan. Ada satu firman menyatakan doa orang benar besar kuasa. Bukan yang fokus bukan doa itu besar kuasa, tapi yang fokus ialah doa orang benar. Jika Anda hidup benar, jika Anda hineni, jika Anda takut kepada Tuhan, saya percaya Tuhan menjaga, pelihara hidup Anda. Ya. So mari kita berdoa, doakan semua. Ya Tuhan, kami serahkan hidup setiap kami Tuhan. Kami manusia sangat fasik, kami manusia sangat suka berdosa kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja segala Raja Tuhan kami. Engkau juga juru selamat kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Dan Engkau ialah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami. Ya Tuhan, terus memberi setiap kami hati yang lembut untuk mendengar Engkau. Setiap kesalahan atau kedegilan atau setiap dosa kami Tuhan, biar Engkau sikapkan kepada kami Tuhan, supaya kami berdoa, kami tidak menangguh lagi. Firman menyatakan bahwa semasa kami bertobat, Engkaulah Tuhan yang adil dan setia untuk mengampuni setiap dosa. Thank you Lord, thank you Lord. Itulah janji dari Engkau, karena kasih Tuhan, karena kasih agape saja kami bisa menerima semua berkat. Itu satu anugerah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga masyarakat Malaysia ke tangan Engkau Tuhan, semua goncangan bagian politik Tuhan yang kami campur tangan, yang terbaik terjadi Tuhan. Adakala kami bisa mendoakan sesuatu mengikut keinginan hati kami saja, tapi kami serahkan kepada Engkau, we surrender to you. Yang terbaik terjadi di tangan Engkau. Semua kekerasan, semua yang roh yang bukan dari Tuhan, kami ikat dalam nama Tuhan. Kami patah semua yang bukan dari Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkau Raja segala Raja. Engkau bahkan Engkau Juru Selamat kami. You prepare a place for us in heaven. Engkau sudah menyediakan satu tempat untuk kami, setiap kami yang hidup benar di syurga. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kami juga berserahkan setiap gereja-gereja, setiap pemimpin pelayanan dan gereja Tuhan, setiap anak Tuhan, ya biar kami terus melekat kepada Engkau. Yes, help us, terus melekat kepada Engkau. Hidup kami terus mengandalkan Engkau. Yes Lord. Hidup kami terus fokus kepada Engkau. Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Terima kasih atas kebaikan. Thank you Lord. Thank you Lord. Dan Tuhan,
semua ini, biar Engkau yang sempurnakan semua. Jangan setiap streaming, jangan setiap beribadah malam ini, jangan hidup mereka, bahkan jangan setiap mereka yang nonton video ini Tuhan, biar mereka merindukan Engkau, biar hidup mereka fokus kepada Engkau, karena tidak ada goncangan terlalu besar untuk kami sebagai orang percaya. Kami tetap berani, kami tetap percaya kepada Engkau. We continue to trust you. Thank you, Lord. Dan semua jemaat katakan, Amen.